kemarin Mbak lihat kalau Mas Bram itu lagi punya masalah utang di depan rumah sakit, makanya Mbak nanyain Mas Bram baik aja kan? Utang? Ya, utang apa? Ya kan sertifikat Utang sertifikat apa? Ngomong yang jelas dong, Mbak. Maksudnya apa utang sama sertifikat, hubungannya apa? Mbak jangan bertele-tele, Mbak. Apa maksud utang, sertifikat? Mas Bram menggadaikan rumah. Iya. Apa? Iya. Karin, enggak. Mbak salah bicara. Oh, enggak. Mbak nggak tahu apa-apa. Mbak. Rumah yang di Bogor yang digadaikan oleh Mas Bram supaya dia bisa mendapatkan uang. Jawab pertanyaan aku, Mbak. Karin, mungkin sebaiknya kamu tanya aja sama Mas Bram supaya Mas Bram bisa menjelaskan semuanya ke kamu. Mbak minta maaf ya. Mbak nggak tahu apa-apa. Kita balik ke kamar. Ini siapa nih yang lagi telepon aku? Jangan-jangan Pak Pongki si rentenir itu. Ya mendingan jangan dijawab deh. Nah, ini dicek. SMS. Mas Bram, sekarang juga kamu harus cepat datang ke rumah sakit. Penting. Karin. Jangan-jangan yang telepon tadi itu emang rentenir Pak Pongki, dan dia lagi sama Karin ini. Gimana nih? Aku harus buru-buru pulang ke rumah sakit. Assalamualaikum. Wisnu, kamu? Waalaikumsalam. Wisnu, kamu mau kemana? Aku udah lebih sehat, Han. Aku mau pulang. Wisnu, tolong kamu jangan paksain diri kamu. Kamu seharusnya kan istirahat. Hana, kondisi aku udah lebih baik. Berkat doa kamu, dukungan kamu. Kamu lihat sekarang. Kamu kelihatan jauh lebih segar, tapi dokter Dimas sudah mengizinkan. Oke. Kalau gitu biar aku aja. Enggak. Hana. Kamu jangan angkat yang berat-berat. Hana, ini nggak penting. Kamu lagi hamil. Gak perlu urus yang begini-begini. Ya? Oke? Perhatian Wisnu. Seperti cara Mas Bram dulu saat masih jadi suami aku. Karin, kamu nggak apa-apa kan, Karin? Kamu baik-baik aja kan? Mana sertifikat rumah Bogor? Karin, tunggu dulu Karin ya. Kamu baik-baik aja kan di sini kan? Gak ada yang ganggu kamu kan? Hah? Soalnya tadi ada yang telepon aku nggak tahu itu nomor telepon siapa. Aku pikir itu anak buah rentenir. Jadi aku khawatir sama kamu. Benar. Hah? Ternyata benar kamu sudah menggadaikan rumah Bogor, Mas. Sama rentenir. Kalau aku nggak minjem HP suster, kamu pasti nggak bakal datang sini. Dan kenapa kamu nyembunyiin ini semua dari aku? Karin, aku terpaksa. Ya Karin, aku terpaksa. Ya, semua orang udah neken aku. Sofi udah minta aku untuk tanggung jawab. Aku mau cari uang itu dari mana? Kamu lagi koma, jadi aku terpaksa melakukan itu. Aku nggak ada pilihan lain. Itu buat masa depan anak kita. Masa depan Rafa. Kamu nggak mikirin itu, Mas. Nah sekarang kalau nggak ada itu, mau gimana kehidupan anak kita? Kamu mikirin itu nggak? Kamu tuh suami macam apa? Suami nggak becus kamu? Kamu jaga omongan kamu, Karin. Hah? Kalau kamu pikir kalau aku nggak ada uang untuk bayar ini semua, gimana masa depan kalau kamu masih koma? Ini semua aku lakukan karena kamu, karena Rafa. Aku terpaksa melakukan ini semua. Aku sudah janji. Karena aku sudah janji aku akan jadi suami yang baik dan ayah yang baik buat Rafa. Janji, selalu janji. Setiap hari kamu berjanji, tapi kenyataannya apa? Kamu nggak pernah nepati janji kamu, Mas. Dan sekarang aku mau kamu cepat kembalikan sertifikat itu di tangan aku. Aku nggak mau tahu gimana pun caranya. Dan sekarang aku tanya sama kamu. Kenapa bukan rumah Bahana aja yang kamu gadaikan? Kenapa harus rumah Bogor? Kamu
kamu lebih mementingkan keamanan hidup keluarga mereka daripada keluarga kita? Karin, kamu dan Sofi itu sama aja, sama-sama neken aku. Suruh aku tanggung jawab, tapi sama-sama nggak terima. Dan sama-sama kasih usul untuk gadai rumah Hana yang sama sekali nggak masuk akal. Itu usulannya egois, aku nggak terima. Kamu nggak terima? Iya, aku nggak terima. Oke. Kamu mementingkan keluarga mereka daripada keluarga kita? Oke, nggak masalah. Aku yang akan memutuskan harus bagaimana keluarga kita. Aku yang akan cari solusi. Cari aja solusi sendiri. Itu Karin, Wisnu. Wisnu. Hana, Wisnu. Kemana Mbak Hana ya? Aku harus ngomong sama dia. Karin, oke, Karin, tunggu dulu Karin. Karin, oke, aku minta maaf ya. Kita nggak usah marah-marah, kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik. Ayo kita Tidak. bicara dalam sama. Ini nggak bisa diselesaikan baik-baik ya Mas. Nggak bisa diselesaikan dan aku harus ngomong sama Mbak Hana. Enggak lah Karin. Nah, kebetulan banget ada Mbak Hana. Karin, Mbak, Karin kamu ngapain di sini? Harusnya kamu istirahat. Mas, Masya Allah, kenapa Karin nggak disuruh istirahat aja di cukup kamar? Mbak Hana, nggak perlu basa-basi lagi Mbak. Aku mau ngomong sama Mbak Hana. Aku minta baik-baik, tolong kasih sertifikat rumah yang Mbak Hana tinggali di Jakarta. Karena sertifikat rumah yang di Bogor sudah digadaikan oleh Mas Bram. Karin, Mbak nggak mungkin melakukan hal itu. Kenapa nggak mungkin? Mbak, aku baru melahirkan. Aku lagi sakit seperti ini. Aku udah gak ada gunanya lagi. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula Mbak Hana juga gak membutuhkan rumah itu Mbak Hana. Nanti Mbak Hana akan menikah dengan Dr. Wisnu. Dan hidup kalian udah akan bahagia. Nah sekarang rumah itu mending kasih ke aku. Karena lagian Mas Bram udah gak punya pekerjaan apapun. Mas Bram sekarang bukan suami yang hebat, malah suami yang becus. Gak bisa ngasih apa-apa buat keluarganya. Sudahlah, Karin, kita pergi aja dari sini. Enggak, itu benar, itu demi masa depan anak kita. Dr. Wisnu, sorry, kita pergi dari sini. Ya Allah, aku tahu nggak seharusnya aku ikut campur. Tapi melihat kondisi Karin, aku juga nggak bisa tinggal diam seperti ini. Kamu aku tuh Udah, cukup. ngomong, Mas. Cukup, udah nggak usah kamu ngomong. Karin! Apaan sih kamu, Karin? Emang kamu kenapa? Udah lepasin. Puas kamu masa? Ini yang kamu mau. Kamu gak tahu perjuangan aku buat melahirin anak kita. Terus sekarang kamu ngelakuin ini ke aku. Apa yang udah kamu perjuangkan buat aku, buat Rafa apa? Gak ada kan Mas? Yang ada di pikiran kamu cuma perempuan lain. Kamu membela materi istri begitu, kamu ya. terus menerus. Iya, cukup, Karin, cukup. Bisa nggak kamu diam? Hah? Itu aja yang kamu pikirkan. Kamu nggak lihat kalau aku udah cari duit itu, aku udah cari uang. Ya, emang caranya harus gadai rumah di Bogor, tapi itu semua nggak pernah Itu cara dipikirin. yang salah, seharusnya kamu dapat izin dari aku. Ya gimana Harusnya caranya? itu Kamu lagi jadi koma, milik gimana aku, siapa bukan kalau kamu? kamu. Ya udahlah, terserah kamu deh. Hana, Wisnu, tadi Karin, Hana, tenang Hana, tenang. Wisnu gimana aku bisa tenang? Kamu tahu sendiri Karin emosionalnya seperti apa. Apalagi Mas Bram selalu kalau dan aku merasa bersalah karena aku yang kasih tahu masalah. Harusnya aku yang bisa nengahin mereka berdua. Hana, udah. Kamu tenang, jangan terlalu kepikiran begitu. Kamu lagi hamil. Ya, Sekarang mau cari, mau kemana? kita tanya nanti. Sini. Ya, ayo. Mas! Kamu benar-benar keterlaluan, kamu tinggalin aku, Mas. Aku benar-benar gak. Karin, kamu ngapain ada di sini sendiri? Mas Bram ninggalin aku sendirian di sini. Padahal aku baru selesai koma, dia bukannya memperdulikan aku, dia malah marah-marah sama aku. Terus Dia Bram ninggalin- kemana sekarang? Ah? Aku gak tahu Mas Bram kemana. Kalian berantem lagi? Ya selalu berantem gara-gara adanya Hana. Kalau gak ada dia, aku gak bakalan ribut sama suami aku.
Kakak dari awal udah bilang sama kamu kalau Bram itu emang gak bisa jadi suami yang baik, Karin. Harusnya dari awal juga kamu tuh udah nurut sama kakak. Kamu juga bandel sih. Ya mulai sekarang kamu mesti nurut sama kakak ya. Supaya kehidupan kamu dan Rafa itu baik. Gak kayak yang kemarin-kemarin. Kamu ngerti? Sofi, apa yang terjadi sama Karin? Ya mendingan kamu tanya aja sama mantan suami kamu tuh. Suami yang aneh, gak becus lagi. Masa dia tinggalin Karin sendirian di sini sih? Udah tahu orang baru sadar dari koma. Masa ditinggalin di sini sendirian? Kalau kenapa-kenapa sama Karin mau tanggung jawab dia. Biaya aja gak punya. Sofi, Mas Bram tidak mungkin melakukan hal seperti itu, Sof. Udahan, kamu gak perlu ngebelain mantan suami kamu. Kamu tahu sendiri kan, Bram itu seperti apa orangnya. Ke kamu aja gak bisa jadi suami yang baik, apalagi ke Karin. Sabar. Semua pasti ada jalan keluarnya, ada penyelesaian. Gak ada. Gak akan ada pernah penyelesaian sama Bram. Seseorang kayak Bram, sekali dia gak bisa tanggung jawab, selama ini dia tidak akan pernah bisa tanggung jawab. Kalau Bram belum bisa menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab, mungkin aku gak akan ngebiarin Bram untuk ngelihat Karin ataupun anaknya. Sofi, tapi Rafa adalah anak kandungnya Mas Bram. Aku udah gak berdaya lagi. Bahkan aku juga udah gak dihargai oleh suamiku sendiri. Gak dianggap. Aku udah berusaha ngasih pengertian ke kamu dari awal, Karin. Kalau orang nggak cinta lagi itu susah mau perhatian sama kamu, mau dipaksa sampai kayak gimana pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Sebelumnya saya minta maaf, Karin, Sofi. Saya ingin menyampaikan satu hal. Saya mohon jangan pernah kalian libatkan Bu Hana dalam permasalahan kalian. Karena saya melihat pola pikir kalian selalu membawa-bawa Bu Hana, dan Bu Hana selalu bersalah atas apa yang Pak Bram lakukan. Berarti Dokter Wisnu sudah tahu dan sudah paham kalau semua ini murni kesalahan Bram, kan? Kalau kakak diam, berarti kakak setuju. Kalau Mas Bram itu udah kelewatan sama aku. Maaf, saya bukan mau menyinggung masalah itu. Hanya itu tadi yang saya bisa sampaikan, hanya persoalan Bu Hana, bukan persoalan Pak Bram. Dan saya mohon jauhkan permasalahan kalian dari Bu Hana. Itu saja. Permisi. Hana. Udahlah, yang beginian gak usah kamu terlalu dipikirin. Kamu kan lagi hamil. Iya. Hana, cobalah kamu mulai belajar untuk berpikir. Ya, kamu harus tenang, harus rileks. Tidak semua urusan tuh harus kita harus urusi, kita harus selesaikan. Kamu harus ingat kandungan kamu. Wisnu, aku juga maunya seperti itu. Cuman aku nggak tahu kenapa masalah seperti nggak pernah selesai. Wisnu, kenapa? Han, aku pikir Sofi ada benarnya. Seorang suami itu nggak boleh meninggalkan seorang istri di sebuah tempat. Apalagi kamu tahu kondisi Karin lagi seperti itu. Kalau terjadi apa-apa sama Karin gimana? Wisnu, kamu jangan salah paham dulu. Aku tidak membantah apa yang dilakukan Sofi itu memang benar. Harusnya Mas Bram tidak meninggalkan Karin dalam keadaan seperti itu. Tapi pasti Mas Bram ada alasannya. Yang aku pikirin justru Rafa. Masa iya Rafa nggak boleh ketemu sama ayah kandungnya sendiri? Rafa itu baru lahir.
Dan saat Rafa lahir itu siapa yang nemenin? Mas Bram. Saat Karin lagi koma. Mas Bram, masa sekarang harus dipisahin dari Mas Bram? Ya, aku kasihan aja. Mungkin aku salah. Harusnya aku mikir. Sofi, kamu lihat Karin nggak? Soalnya tadi Karin tadi aku tinggalin di. Ada di kamarnya. Karin istirahat dan ada di kamarnya dengan selamat. Dengan selamat. Maksud kamu apa, Sofi? Asal kamu tahu, Sofi, aku tinggalin Karin tadi di sana karena aku mau kasih dia pelajaran, ya. Karena aku juga harus tenangin diri. Dia ngomel-ngomel terus. Bram, kalau kamu mau ngasih pelajaran ke Karin, kalau kamu mau mendidik Karin menjadi istri yang baik, tidak seperti ini caranya. Kamu bisa mendidik Karin nanti setelah dia sembuh. Dia dalam masa penyembuhan. Enggak gitu caranya kamu tinggal dia sendirian di lorong rumah sakit. Kamu tinggalin dia sendirian gitu aja, Bram. Terus gimana caranya dia mau balik ke kamar? Sofi, aku nggak ninggalin dia, aku nggak nelantarin dia. Ya itu kan beda urusannya. Ya kalau aku nelantarin dia, aku nggak peduli. Aku tinggalin aja. Dan buktinya aku balik lagi, aku cari dia. Lagian kalau aku dengar dia ngomel terus, aku jadi marah. Dan aku nanti marah sama dia. Udah ya Bram, aku nggak mau tahu lagi alasan kamu apa. Kamu selalu ada penjelasan. Dan aku nggak butuh itu. Aku emang dari awal udah yakin kamu nggak bisa mencintai Karin. Dan kamu nggak akan pernah bisa mencintai Karin, iya kan? Sampai Karin sakit kayak gini pun juga kamu bakal cuek. Dan aku juga tahu dari awal kamu masuk ke dalam rumah aku sebagai suaminya Karin. Kamu selalu aja bawa masalah. Entah Karin tambah marah-marah, entah akunya juga makin benci sama kamu. Itu semua karena ulah kamu. Dan aku juga ngerti sekarang. Mungkin kondisinya dengan rumah tangga kamu yang lama. Aku tahu perasaannya Hana, Rosi, dan juga Om Indra. Itu juga pasti gara-gara kamu. Orang lain aja tahu kamu tuh seperti apa. Orang lain siapa? Dokter Wisnu. Assalamualaikum. Silakan, Wisnu duduk. Waalaikumsalam. Wisnu. Hai Hana. Hai Pak. Kamu kenapa kok mukanya pucat? Kamu sakit? Enggak, aku nggak apa-apa. Loh, Ona mana? Ona pergi ke warung nemenin anak-anak mau jajan. Jadi Ona ninggalin Papa sendirian di rumah? Emangnya kenapa kalau Papa sendirian di rumah? Lagi pula kan Papa yang nyuruh Ona pergi. Gak apa-apa kok, Papa santai aja. Kenapa sih? Papa kenapa pergi, Pak? Kan tadi Hana udah bilang Papa jangan kemana-mana. Hana udah berusaha mencari Papa di satu rumah sakit. Ternyata Papa duduk di sini sendirian. Papa kena Alzheimer. Oke. Papa mau bikinin minum nggak buat Dokter Wisnu? Oh, boleh. Bentar ya. Han? Iya. Biar saya bantu Pak Indra. Enggak apa-apa. Duduk aja. Enggak, aku rasa dengan Papa membuat minum buat kamu, itu juga baik untuk psikologisnya Papa. Papa merasa berguna dan kamu perhatiin nggak ada yang beda sama Papa? Iya. Kamu benar kan? Iya kan? Iya. Saya angkat telepon dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Dokter Wisnu, kenapa kamu melakukan itu? Kamu sengaja fitnah aku. Kamu fitnah aku pada Sofi supaya Sofi marah-marah sama aku sampai sekarang dia ngelarang aku untuk ketemu sama anak aku.
Sebentar Pak Bram, ini ngomongin apa sih? Masalah fitnah apa? Saya nggak ngerti. Ya kamu gak usah pura-pura deh Dokter Wisnu. Kamu bilang apa sama Sofi? Hah? Kamu sengaja ngomong seperti itu supaya aku semakin jelek di depan semua orang. Pak Bram, tenang. Kita bicara dengan kepala dingin Pak Bram. Saya nggak ngerti yang maksud Pak Bram apa. Ini pasti terjadi salah paham. Sebaiknya kita ketemu Pak Bram, kita bicarakan baik-baik. Kebetulan sekarang saya sedang di rumah Hana. Pak Bram mau kesini? Oh, sekarang kamu ajak aku ketemu di rumah Hana. Jadi kamu mau kita bicarakan semua ini di depan Hana. Biar Hana lihat kalau aku orang yang jahat. Begitu? Hah? Ya, jangan. Aku bukan orang yang bodoh, oke? Bukan begitu maksud saya Pak Bram. Oke, kita ketemu di kafe di dekat kompleks rumah Hana. Setengah jam lagi. Kan, saya langsung pamit ya. Kamu mau kemana? Oh iya, saya ada urusan mendadak. Nanti saya balik lagi jemput Sheryl. Tunggu Wisnu, urusan apaan? Kamu baru keluar dari rumah sakit. Saya permisi, Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Wisnunya kemana? Ini Pak, biar Hana yang pegangin. Wisnunya udah balik, soalnya ada urusan Pak. Ya, kasihan dia. Belum minum, Papa udah siapin. Ya kan, Papa bisa minum, nanti Hana yang temenin. Gak usah buat kamu aja. Tapi Papa senang. Papa bisa bantu kamu hari ini. Iya. Walaupun gak seberapa. Ini sudah kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Dan Papa harus ingat, meskipun kita diuji, kita dikasih cobaan, tapi di balik segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Selama kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, Amin. Iya, Papa ngerti. semuanya akan baik-baik saja. Seperti teh ini. Jadi buat aku apa buat Papa? Kamu yang minum. Oke. Enak banget, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama Pak Bram? Udahlah dokter, saya nggak butuh basa-basi. Saya cuma mau ngomong sama kamu sesama lelaki. Oke. Saya mau tanya, apa tujuan kamu sebenarnya dokter? Sampai kamu memfitnahkan saya di depan Sofi. Sebentar Pak Bram. Ini saya pikir Sofi ada salah paham terhadap ucapan saya. Itu dia masalahnya, dokter. Salah paham atau tidak, apapun yang telah kamu ucapkan pada Sofi itu telah menyebabkan saya susah nemuin anak saya. Sofi jadi marah-marah sama saya. Nah itu karena apa? Itu karena apa, dokter? Hah? Sebentar, saya bisa jelasin Pak. Nggak usah dijelasin. Intinya, apapun yang telah kamu ucapkan pada Sofi itu telah menyebabkan Sofi marah-marah sama saya. Udah menjelekkan saya di depan semuanya. Nah saya mau tanya kenapa dokter? Kenapa kamu harus selalu mencampur tangan dalam urusan keluarga saya? Mau itu Hana, mau itu Sofi dan Karin. Apa karena kamu merasa hebat dokter? Kamu merasa hebat? Kamu sudah berhasil menyembuhkan Rosi. Jadi kamu merasa kamu seenaknya bisa campur tangan dalam urusan saya. Begitu dokter? Hah? Dokter, saya sudah bayar untuk pengobatan Rosi. Jadi nggak ada yang namanya hutang budi sama kamu, dokter. Mungkin sama Hana boleh. Mungkin sama Hana kamu mau mempermainkan perasaan Hana sampai Hana ngerasa ada hutang budi sama kamu, ya itu mungkin cara kamu. Sebentar, Pak Bram, sebentar. Ini kok jadi bawa-bawa Bu Hana? Ini saya pikir Pak Bram sudah terlalu melebar jauh salah paham ini Pak Bram. Pak Bram harus percaya, Saya nggak bisa percaya sama kamu, dokter. Karena saya yakin ini semua adalah permainan kamu untuk menjauhkan saya daripada orang-orang yang saya cintai. Dokter, kamu boleh menjatuhkan harga diri saya sebagai ayahnya Rafa di depan Sofi ataupun Karin. Tapi saya nggak akan terima kalau sampai kamu melakukan hal yang sama di depan Hana dan Rosi. Karena kalau itu memang niat dan tujuan dokter,
Saya tidak akan tinggal diam. Ingat ya, saya lagi awasin kamu, dokter. Nah, saya permisi dulu. Udah, nggak usah dipikirin. Sudah bayar semuanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa setiap kali berurusan dengan Pak Bram, rasanya energiku benar-benar terkuras begini? Loh, kok tumben sore-sore Rafa nggak ada di sini? Jangan-jangan Suster, Ibu Karin yang ada di sini, dia kemana? Lagi terapi? Oh, pasien di kamar ini sudah check out, Pak. Belum lama. Check out. Bayinya di mana? Apa bayinya dibawa juga? Iya, Pak. Tadi Bu Karin pulang dengan bayinya dan kakaknya. Kok bisa? Kok? Loh, ini kok nggak bisa kuncinya? Udah kan? Kenapa aku nggak dikasih kunci baru? Untuk sementara ini, aku mohon dengan segala hormat dan pengertian kamu, Bram. Kayaknya kamu nggak bisa tinggal di sini dulu. Aku mau Karin tenang dulu sampai dia sembuh. Dan ini juga atas kemauan Karin. Sofi, kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah bawa Rafa pulang ke sini tanpa sepengetahuan aku. Dan Karin tidak boleh melarang aku untuk nemuin Rafa. Bram, aku cuma mohon pengertian kamu. Ini juga untuk sementara sampai Karin sembuh. Anak mama yang pintar. Mama berharap kamu sifatnya nggak kayak papa kamu ya. Keras kepala, nggak peduli sama keluarga, nggak peduli sama istri, nggak peduli sama kamu. Sekarang aja baru peduli. Kemarin-kemarin kemana aja ya sayang ya? Karin, kamu jangan ngajarin Rafa hal-hal seperti itu. Sini Rafanya, sini. Satu langkah kamu maju ke depan, Mas. Aku tidak akan biarkan hal itu terjadi. Aku akan cari cara supaya masalah ini akan ke jalur hukum. Karin, kenapa harus bawa pengacara? Bram, aku nggak mau makin ada keributan di sini. Aku mau Karin biar tenang dulu. Udah, kamu mendingan pergi aja, ya. Rosi. Rosi kesepian Bunda. Apalagi kalau Sheryl pulang, Rosi sedih. Iya, tapi kan Sheryl harus pulang sama dedinya. Dedinya udah sembuh. Tapi Rosi tenang ya. Sebentar lagi Rosi pasti akan ada teman yang selalu nemenin Rosi. Nih, coba Dede bayi Rosi nih. Halo Dede bayi, ini kakak Rosi. Bunda, kapan Dede bayi gerak-gerak? Rosi mau lihat Dede bayi gerak. Sekarang Dede bayi belum bisa gerak, nah. Geraknya masih kecil-kecil. Gitu. Sama kayak kamu dulu. Tapi nanti kalau tambah besar, Bunda janji ya kalau lagi gerak-gerak kamu bisa pegang dan kamu ngerasain. Dan nanti kalau Dede bayi sudah lahir, kamu bisa jagain Dede bayi juga. Kamu main sama Dede kamu ya, oke? Ya Bu. Senyum. Misi Bu, Ya, Ona. anu Bu, itu anu. Kenapa? Anu itu Papa. Di luar
kumis. Maksud Fiona ada ayah. Dia tahu. Rosi, hari ini hari apa? Bukan hari Sabtu Minggu kan? Jadi Rosi paham kan maksud Bunda. Soalnya Bunda nggak mau nanti ribut-ribut sama Tante Karin. Ya. Pasti Bunda bilang Rosi nggak boleh ketemu sama ayah. Alasannya kan sudah jelas. Kita sudah bikin perjanjian sama-sama. Tapi kamu nggak boleh sedih. Nanti Sabtu dan Minggu kamu pasti akan ketemu sama ayah. Ya? Iya Oke? Bunda, Rosi ngerti. Kamu anak pintar. Anak pintar. Makanya Bunda sayang banget sama kamu. Ya udah. Pona, tolong temenin Rosi ya. Iya Bu, siap. Harus saya ke depan sebentar. Ya. Smart, pinter. Nebak aja tadi hitungannya Biona. Sekarang kita bikin makan ya. Lama banget anak-anak. Nadia, Anto, ayo katanya mau ikut. Mau nggak? Katanya mau jemput mama, ayo kok lama. Mau, Pak. Udah siap belum? Udah. Benar. Kalau kita rame-rame gini, kalau naik angkot mau nggak? Mau? Ya udah Pak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita perginya rame-rame. Iya Pak, kita kan kompak. Syukur alhamdulillah. Anak-anak ternyata bisa menerima keadaan yang sedang gak bagus ini. Ayo kita berangkat. Let's go. Kakek ikut. Kakek nggak mau di rumah sendirian. Tapi ini bukan mau jalan-jalan, kayak ini mau jemput Mama Vina ya. Jadi kakek di rumah aja. Biarin aja Pak, biar kakek ikut. Sekalian jadikan kakek bisa ngelihat kota Jakarta Pak. Iya Pak, kan kakek belum pernah diajak jalan-jalan. Iya, tapi nanti misalkan ikut kan kakek bisa marahan sama mama lagi, nanti berantem. Kalau begitu, kakek mau pulang aja ke Bandung sama Anto. Ya, jam. Ya udah iya, Kek. Iya, tapi kakek tolong jangan bikin rusuh di sana. Ya? Ayo. Nah, ini kue enak-enak untuk anak-anak ini. Iya, di kejunya ada. Ini ada coklatnya nih. Oh iya. Oke, ini sebentar ya. Mau cari Vina dulu. Oh iya. Ini ada keju. Bu, omset penjualan kita semakin menaik loh. Alhamdulillah. Vina, suami sama anak-anaknya udah jemput di depan. Oh gitu. Ya udah makasih ya. Alhamdulillah. Helmi kelihatannya mulai memperbaiki hubungan kita. Udah gitu kesini sama anak-anak lagi. Ya udah kalau gitu permisi ya, aku duluan ya. Oke, hati-hati Bu. Sampai itu gimana sih? Yang bikin kue Vina. Dan saya ngambil untuk anaknya Vina. Masa saya suruh bayar? Maaf Pak, Bu Vina emang kerja di sini. Tapi bukan berarti Bapak bisa ngambil kue ini. Nanti kami kena marah sama Pak Bos. Ini, ayo dibungkus. Nggak bisa Bapak, Bapak harus bayar dulu. Bayar bagaimana? Iya Pak. Pak. Sore ini ada apa sih? Bapak bikin keributan di sini? Dia yang bikin keributan, bukan saya. Masa saya kan cuma ngambil kue ini. Dan ini juga untuk anak-anak, bukan untuk saya. Maaf Bu Vina, Bapak ini nggak mau bayar. Saya ini kan cuma ngambil kue untuk anaknya Vina, masa suruh Ya tapi bayar? nggak bisa Pak, kalau Bapak nggak bayar, nggak bisa diambil dong. Ini kakeknya Anto, Hel, bikin ulah di sini, bikin aku malu aja, Hel. Kakek, aku kan pernah bilang sama kakek, jangan bikin ulah di sini dong, Kek. Bukan,
Saya nggak bikin ulah, cuma ngambil kue untuk anak-anak. Masa nggak boleh sama Vina itu? Dasar memang Vinanya yang pelit. Bapak, kalau memang Bapak nggak suka sama saya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan sekarang Bapak pergi dari sini dan Bapak nggak usah injek rumah saya lagi, Pak. Dan ngapain juga sih Bapak datang ke tempat kerja saya? Mama jangan usir kakek. Vina, udah Vina, nggak usah emosi kayak begini dong ya. Selesaiin secara baik-baik. Udahlah Pak. Ayo Tok, kita pulang ke Bandung. Ayo kita Jangan pulang. bawa Anto dong, Pak. Kakek, Hani, udah cepetan kamu kejar Anto dong. Ya udah, Nadia jagain mama ya. Anto. Maaf. Lihat anak kecil nggak sama kakek-kakek di sini? Oh, nggak lihat. Nggak ya? Iya. Makasih ya. Oke. Anto di mana ya? Papa, Anto di mana? Dia nggak mau pisah sama Anto. Sayang, ini masih nyari ya. Nggak tahu tadi kakek bawa Anto. Harusnya aku dari awal nggak usah ngebiarin kakeknya Anto masuk dalam kehidupan kita, Hel. Aku nggak mau sampai dia bawa pergi Anto. Udahlah, kamu nggak usah emosi kayak begitu. Ya, nanti kalau kamu emosi nanti malah tambah susah nyari Anto. Ya pokoknya kamu harus cari Anto terus sampai ketemu, Hel. Ya, aku nggak mau kehilangan Anto, aku sayang banget sama Anto. Iya, nggak cuma kamu, aku juga sayang ya. Iya, aku pasti janji sama kamu, aku akan balikin Anto. Papa harus nemuin Anto, Pak. Nadia nggak mau pisah sama Anto. Iya sayang ya. Aku harus cari Anto kemana? Tapi nggak mungkin kalau emang kakek bawa Anto ke Bandung. Kita pulang sekarang yuk. Ya. Yuk. Kakek kenapa sih berantem terus sama Mama Vina? Anto kan ngeliatnya jadi sedih. Ya, Anto tadi kan lihat sendiri. Mama Vina itu marah-marah dulu sama kakek. Kakek diusir. Memangnya Anto senang kalau kakek ini hidup tanpa Anto? Anto senang kalau kakek ini mati. Anto juga sayang sama kakek, Kek. Tapi Anto juga sayang sama Mama Vina, Papa Helmi, dan Kakak Nadia. Anto itu dari dulu, dari kecil masih bayi, kakek rawat. Ya sudah, ayo kita pergi. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam, Mas. Hana, aku minta maaf kalau kedatangan aku mengganggu kamu dan keluarga. Iya, memang Mas. Kedatangan kamu sangat mengganggu ketenangan keluarga ini. Jadi aku harap lebih baik kamu pulang. Ya Hana, tapi aku benar-benar butuh bantuan dari kamu, Hana. Bantuan apa? Hana, ini masalah Sofi. Sofi udah ngelarang aku untuk nemuin Rafa dan juga Karin. Mas, aku rasa sikap yang diambil Sofi itu sangat wajar. Apalagi setelah apa yang kamu lakukan terhadap Karin. Oke. Kalau Sofi nggak mau aku ketemu sama Karin, ya oke ya. Aku ngerti. Aku sangat marah pada saat itu dan ya aku tahu apa kesalahan aku. Tapi untuk melarang aku ketemu sama Rafa, itu sangat nggak wajar. Rafa itu adalah anak aku. Memang Mas, itu sangat tidak adil buat kamu. Aku juga sependapat. Tapi menurut aku Sofi itu hanya khawatir sama keluarganya. Dan tidak salah kalau Sofi protektif terhadap adik dan keponakannya. Iya, nah aku ngerti kalau Sofi itu protektif, tapi apa yang dia lakukan itu berlebihan. Dia sudah telepon pengacara untuk menuntut aku. Gak mungkin Mas, Sofi. Aku kenal dengan Sofi. Sofi tidak mungkin melakukan hal seperti itu Mas. Gak mungkin. Gak mungkin gimana?
gimana? Dia sudah telepon pengacara. Dia sudah ganti kunci rumah. Aku nggak bisa masuk rumah sama sekali. Aku nggak ada baju. Aku nggak bisa kemana-mana. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dia udah ngelarang aku untuk nemuin Rafa, untuk nemuin Karin. Dia nggak mau ngobrol, nggak mau ngapa-ngapain. Oke, sebentar Mas. Jadi apa yang kamu harapkan dari aku? Apa? Kamu mau aku bantuin kamu seperti apa? Paling nggak ngobrol sama Sofi, bicara Mas, sama dia. Harusnya yang kamu lakukan adalah kamu belajar untuk mencari solusi atas semua masalah kamu sendiri. Kamu nggak bisa menyeret aku, keluarga aku, ke dalam masalah kamu dong, Mas. Mas, kamu harus ingat bahwa saat ini aku juga sedang mencari ketenangan untuk diri aku dan juga keluarga aku. Dan kamu harusnya mencari solusi yang terbaik buat kamu, Karin, Sofi, Rafa, semuanya kamu bisa cari solusinya sendiri. Aku nggak bisa mengajarkan kamu solusinya seperti apa, itu urusan kamu. Kamu nggak bisa terus-terus menyeret aku ke dalam masalah keluarga kamu, Mas. Itu sama aja kamu menjerumuskan aku ke dalam masalah kamu. Dan sampai kapanpun masalah itu tidak akan pernah selesai. Jadi aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku gak bisa menolong kamu. Hubungan kita cuman sebatas orang tua yang saat ini sedang mengurusi Rosi. Tapi apapun selain itu, terutama untuk masalah keluarga kamu, aku gak bisa bantu. Sorry, Mas. Dan ini sekarang sebentar lagi mau maghrib. Jadi sebaiknya kamu sholat, kamu cari ketenangan, kamu berdoa dan minta kepada Allah petunjuk. Solusi yang terbaik buat kamu seperti apa, silahkan kamu yang ambil keputusan. Aku minta maaf ya, Mas. Aku masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.